Kali ini kita akan belajar bersama yaitu materi program linear. Program linear adalah metode untuk menentukan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum itu bisa mencari nilai maksimal ataupun nilai minimal. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana membedakan cara mencari nilai maksimal dan nilai minimal. Pada persoalan maksimal, pertidaksamaannya ditandai dengan tanda kurang dari sama dengan. Dan XY-nya lebih dari 0. Ingat ya, kalau mau mencari nilai maksimal berarti pertidaksamaannya ditandai dengan tanda kurang dari. Dan XY-nya lebih dari sama dengan 0. Berbeda dengan mencari nilai minimal. Mencari nilai minimal maka pertidaksamaannya ditandai dengan tanda lebih dari sama dengan dan XY-nya kurang dari sama dengan 0. Ingat ya, XY-nya kurang dari sama dengan 0. Kita langsung aja ya ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan nilai minimal dari fx, y sama dengan 9x plus y yang dibatasi oleh 3 garis ya. Nah, garis yang pertama yaitu x lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 6. Artinya dia ada di tengah-tengah x sama dengan 2 dan x sama dengan 6. Yang mana garisnya? Garisnya yang ini. Ini x sama dengan 2, ini x sama dengan 6. Lanjut ke persamaan yang kedua. Yang persamaan kedua yaitu garis Y antara 0 sampai 8. Garis Y antara 0 sampai 8 berarti yang ini ya. Ini 0 berhimpit dengan X dan Y sama dengan 8. Dan garis X plus Y kurang dari sama dengan 7. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, Ibu terbiasa untuk menggambar garis itu bikin tabel seperti ini. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Dari persamaan X plus Y sama dengan 7. Coba, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Biar jadi 7. Y-nya 7. Kalau Y-nya yang 0, X-nya berapa? Biar jadi 7 ya, 7 juga. Berarti koordinatnya yaitu 0,7 dan 7,0. Gimana gambarnya? Yang ini 0,7. Salah. Ini 7,0 dan ini adalah 7,0 dan yang satunya lagi 0,7. Di gambarnya yang ini ya. Nah, sekarang kalian lihat batasnya. Tandanya. Ada di tandanya adalah kurang dari sama dengan. Berarti yang diarsir adalah yang di bawah garis. Berarti daerah arsirannya adalah yang ini ya. Yang memenuhi ketiga dari persamaan di atas. Berarti yang diarsir oleh ketiga-tiganya adalah yang ini. Yang Ibu tandai warna hijau. Nah, sekarang kita selidiki dari titik-titik yang berpotongan, kita akan selidiki manakah yang nilainya paling kecil karena yang diminta adalah nilai minimal. Kita bisa menentukan dari menyelidiki titik A dan titik B. Nah, di titik A koordinatnya berapa? Koordinatnya 2,0. Berarti kita masukin. Tadi persamaan fx, y-nya adalah 9x plus y. 9x plus y berarti 9 kali 2 ditambah y-nya 0, 18. Nah, di titik B, titiknya adalah nih 6,0. Artinya 9 kali 6 ditambah 0, 54. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 18. Maka jawabannya adalah titik A, memiliki nilai minimum 18. Nah, kalau misalkan soalnya diganti dengan berapakah nilai maksimum
Berarti kita selidiki titik C. Titik C berapa koordinatnya? Coba titik C itu berapa koordinatnya? Dengan kita melihat titik C itu adalah perpotongan antara garis X sama dengan 6 dan garis X plus Y sama dengan 7. Berarti X-nya berapa? X-nya 6. Kalau X-nya 6, berarti Y-nya berapa? Biar jadi 7. Titik C itu berapa? 6,1. Titik D berapa? Titik D itu ada di garis X sama dengan 2. Berarti X-nya 2. Kalau X-nya 2, maka Y-nya berapa? Biar jadi 7. Kenapa biar jadi 7? Karena persamaannya X plus Y sama dengan 7. Berarti Y-nya sama dengan 5. Nah, ini kalian coba selidiki. Masukkan ke persamaan Fx, Y tadi, yaitu 9X plus Y. 9X plus Y berarti 9 kali 6. Untuk yang ini ya, untuk yang C ya. Untuk yang C berarti 9 kali 6 tambah 1. Berapa 9 kali 6 tambah 1? 9 kali 6 tambah 1 itu 55. Untuk yang D, 9 kali 2 tambah 5. 18 tambah 5, 23. Mana yang paling besar antara 18, 54, 55, dan 23? Yaitu 55. Maka titik C memiliki nilai maksimal yaitu 55. Paham ya? Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal berikutnya, diketahui pedagang buah memiliki modal 1 juta untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli setiap apel dan pisang adalah 4.000 dan 1.600. Tempatnya hanya menampung 400 kg. Tentukan jumlah apel dan pisang agar kapasitas maksimal. Kalau ada kata-kata maksimal, berarti kita buat dulu pertidaksamaan dengan tanda kurang dari. Kita harus membuat 2 pertidaksamaan. Pertidaksamaan apa saja yang bisa kita buat? Yang pertama adalah, coba perhatikan di sini. Modalnya hanya 1 juta. Modalnya hanya 1 juta. Dan harganya apel 4.000 dan pisang 1.600. Kita misalkan apel adalah X dan pisang adalah Y. Maka sebanyak 4.000 apel, 4.000 X ditambah 1.600 pisang. Berarti 1.600 Y itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Artinya kurang dari sama dengan 1 juta. Ini persamaan pertama. Nah, persamaan kedua. Berarti yang ini ya. Coba kalian perhatikan ini. Ini persamaannya yang pertama. Sekarang perhatikan kata-kata berikutnya. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg. Artinya apel atau X ditambah pisang atau Y itu tidak boleh lebih dari 400. Artinya kurang dari sama dengan 400. Nih persamaannya ya. Persamaan yang kita sudah punya 2 persamaan. Dan syarat lainnya yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Lanjut ya. Gimana kita menggambarnya? Menggambarnya seperti ini. Oh iya, yang persamaan 4.000X plus 1.600Y ini bisa kita sederhanakan menjadi 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 1.250. Itu sama-sama dibagi dengan 800. Oke, sekarang kita gambar. Bagaimana cara menggambarnya? Yang pertama dulu ya, yang X plus Y kurang dari sama dengan 400. Berarti cara menggambarnya adalah kita harus menentukan dulu titik yang memotong sumbu X-nya. Berarti kalau titik yang memotong sumbu X itu kan artinya Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya berapa? 0 ditambah berapa yang hasilnya 400? Berarti X-nya 400 ini. Lanjut ya, kita mencari titik yang memotong sumbu Y. Artinya kalau memotong sumbu Y itu berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 0 ditambah berapa? Hasilnya 400, berarti Y-nya juga 400. Maka garisnya adalah yang menghubungkan titik 400,0 dan 0,400, yaitu yang ini.
Ini ya garisnya. Oke. Lanjut, kita akan menggambar garis 5x plus 2y kurang dari sama dengan 1250. Nah, coba kalian kalau misalkan mau menentukan titik yang memotong sumbu x. Artinya kalau memotong sumbu x itu y-nya 0 ya. Berarti kita tutup y-nya. Sisanya tinggal 5x. Sisanya tinggal 5x. Sama dengan 1250. Maka x-nya berapa? 1250 dibagi 5 sama dengan 250. Berarti x-nya di sini. Lanjut. Sekarang untuk menentukan titik yang memotong sumbu y, artinya x-nya sama dengan 0. Berarti sisa tinggal 2y. 2y sama dengan 1250. Berapa y-nya? 1250 dibagi 2 berapa? 6, 2, 5. Yang ini. Maka garisnya adalah yang menghubungkan garis antara 250,0 dan 0,250 adalah yang ini. Nah, kalian harus tahu bagaimana cara untuk membaca titik koordinat ya. Kalau dia memotong sumbu x, maka sebutkan dulu angkanya baru koma 0. Kalau dia memotong sumbu y, maka sebutkan dulu 0 baru koma angkanya. Sekarang kita menentukan daerah arsirannya. Bagaimana menentukan daerah arsirannya? Karena kurang dari, maka daerahnya adalah daerah yang ada di bawah garis. Bukan yang ini, bukan juga yang ini. Bukan ya? Bukan juga yang ini. Pokoknya yang terasir oleh ke semua pertidaksamaan tadi yang memenuhi persyaratan. Pada umumnya untuk menentukan nilai maksimal atau minimal itu biasanya ada di titik perpotongan. Di titik perpotongan di sini loh biasanya ya. Tapi kalian tetap harus selidiki semua titik. Nah, dari gambar ini ada berapa titik selidik? Titik selidik adalah titik perpotongan ya. Yang harus diselidiki adalah titik-titik yang berpotongan. Coba perhatikan 1, 2, 3, 4. Ada 4. Koordinatnya berapa aja? Nah, yang ini jelas 0,0. Yang ini 0,0. Ini berarti 250,0. Yang ini berarti 0,400. Nah, sekarang kita mencari perpotongan B. Bagaimana cara mencari perpotongan B? Perpotongan B didapat dari eliminasi pertidaksamaan. Eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Coba kita eliminasi. Persamaannya tadi adalah 5x plus 2y dan kurang dari sama dengan 1250, dan yang satunya lagi 2x plus 2y kurang dari 800. Sekarang kita eliminasi. Di sini sudah ada koefisien yang sama, berarti bisa kita langsung kurangkan saja ya. Ini dengan tanda pengurang. 5 dikurang 2 3x, 1250 dikurang 800 450, sehingga didapat x-nya adalah 150. X-nya 150 ya. Nah, kalau X-nya 150, berarti berapa Y-nya? Kita substitusi ke salah satu persamaan yang paling mudah. Yang paling mudah itu kan 2x plus 2y kurang dari 800 ya. Kita coba aja masukkan x-nya 150, berarti 2 kali 150 berapa? 300 ditambah 2y sama dengan 800. Maka 2y itu sama dengan 800 dikurang 300, 500. Maka Y sama dengan 500 dibagi 2, 250. Oke. Jadi kita dapat ya 150 ditambah 250. Sekarang 150 dan 250 itu kita masukkan ke dalam karena yang ditanyanya hanya tentukan jumlah apel dan pisang, berarti ya udah kita cukup sampai dengan apelnya, jumlah apelnya
150 dan jumlah pisangnya 250. Ini ya. Nah, yang A itu bukan optimal karena tidak ada apelnya. Yang C tidak ada pisangnya. Maka yang B, titik B ini adalah yang maksimal, yaitu 150 apel dan 250 pisang. Oke, bisa kan?